Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa memulai majelis kita, yaitu majelis yang membahas kitab Matnu Safinatin Najah, matan Safinatin Najah ya. Ibu al-abdi limaulah. Jadi ini merupakan sebuah kitab ringkas yang berisi permasalahan fikih yang dilandaskan atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang ringkas ini adalah karangan dari Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan kitab yang sangat populer di Indonesia dan banyak dibaca di banyak pesantren ya, terutama pesantren-pesantren Nahdiyin ya. Dan memang sebagai seorang yang tinggal di Indonesia, maka baik sekali kalau kita mempelajari dan mengamalkan mazhab yang populer di negara tersebut. Karena Indonesia ini mazhab ya kebanyakannya adalah mazhab Syafi'i, maka patut bagi kita untuk mempelajari ya fikih yang merupakan fikih mazhab Syafi'i, karena ya sebagaimana yang kita pelajari bahwa pada hal yang memang di situ terdapat dalilnya, maka sebaiknya kita berusaha agar apa yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh orang di sekitar kita ya. Meskipun kita tidak menafikan bahwasanya ya terlarang juga apabila kita menjadikan madhab sebagai patokan kebenaran. Dan sebagai seorang muslim, kita harus bersikap pertengahan ya. Sebagai seorang muslim, kita harus bersifat pertengahan. Tidak fanatik buta terhadap satu madhab, juga tidak meremehkan sampai mengatakan bahwasanya madhab itu tidak ada dalilnya. Sebagai seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus di pertengahan. Ya, kita meyakini bahwasanya ya mazhab yang ada itu ya secara umum dilandaskan atas dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak boleh mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i misalnya adalah mazhab yang paling sempurna yang tidak ada cacat di dalamnya. Ya, jadi kita pertengahan, ya tidak gulu, tidak berlebihan dalam mendukung mazhab Syafi'i, tidak pula meremehkan ya mazhab Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu, kita mengambil sikap pertengahan. Apa yang baik dari mazhab ya ini, maka kita laksanakan. Adapun yang memang setelah kita bandingkan ternyata memang mazhab lain lebih unggul, maka kita aplikasikan atau kita terapkan mazhab yang lain. Jadi format majelis kita ini adalah antum yang baca, kemudian antum yang terjemahkan, kemudian antum yang i'rab. Nanti kalau ada yang perlu dijelaskan, baik secara bahasa Arab ataupun muatan fikihnya, baru aneh jelaskan penjelasannya. Ya, kita mulai pembacaan kita dari kitab Safinatun Najah. Kita langsung saja masuk ke isi kitab ya. Nah, ini muqaddimahnya. Kita minta peserta yang sudah hadir, yaitu kita mulai dari Pak Muhammad Lutfi ya. 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 Assalamualaikum Pak Lutfi. Oh, sepertinya nggak bisa diaktifkan ya. Tapi mungkin kita beralih ke Pak Danindra. Nah, Pak Danindra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibaca mukaddimahnya. Mukaddimah dulu Ustaz ya? Ya, bismillah. Alhamdulillah. Oh iya. Ya. Jadi bismillah ya. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Lanjut Ustaz. Lanjut. Wassallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terjemahin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan dengannya kami meminta tolong atas seluruh perkara dunia dan perkara agama, dan salawat dan sallallahu wasallam dan Dan semoga salawat dari Allah beserta keselamatan dan tercurahkan, semoga ya. salawat dari Allah dan keselamatan bagi Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi, dan para keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah dari Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Baik, ayat di I'rab. Bismi, singkat aja saja. Ya, singkat aja. Al-waw harfu jarin gitu. Bi harfu jarin, ismi. Jangan bi, tapi ingat ya. Jadi ada kaidah kalau satu huruf itu dieja, ya, lebih dari satu baru dibaca. Makanya kita nggak boleh bilang bi, li, bolehnya al-ba'u, al-kafu, al-lamu, al-waw gitu. Baik. Ayo al-ba'u. Al-ba'u harfu jarin, ismi majrur, bi. Bil-ba'i. Astagfirullahaladzim. Majrur bil-ba'i. Allahi mudhafun ilaih. Ya, lafzul jalalah mudhaf ilaih. Lafzul jalalah mudhafun ilaih. Ar-Rahmani na'tun lillahi. Naam. Ar-Rahimi na'tun lillahi. Taib. Anda jelaskan dulu sebentar ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini Masya Allah ya. Ada 3 contoh majrur dalam satu kalimat. Kan kita tahu bahwasanya majrur itu ada 3 kondisi ya. Yang pertama dijarkan dengan huruf ba. Yang kedua ya dijarkan dengan idhofah. Yang ketiga dijarkan karena mengikuti kata yang diikutinya. Nah dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim 3-tiganya ada ya kan. Yang dijarkan dengan huruf jar contohnya bismi. Kemudian yang dijarkan dengan idhofah contohnya lafzul jalalah Allahi. Kemudian yang dijarkan dengan sebab tawabi adalah Ar-Rahmani. Jadi dalam satu kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, 3-tiganya ada ya. Baik, ya lanjut. Alhamdu. Alhamdu, mubtada, marfu'un, lillahi, jar majrur, sebagai khobar tadi. Taib ya, lillahi majrur, dia juga sebagai khobarnya Alhamdu. Betul, terus? Rabbi, ini sebagai segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Siapa Rabb seluruh alam? Allah. Badalun. Badal ya. Ya, badalun minallahi ya. Minallahi. Al-alamina mudhafun ilaih, majrurun, wa harfu atfin bihi jar majrur. Nasta'inu itu fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya adalah naknya saja. Kalau kayak gini jangan bilang naknya, fa'ilnya nahnu. Nah. Jadi gini loh. Jadi kalau misalnya kita mengatakan misalnya kata betu, kita bisa bilang tu-nya fa'ilnya kenapa? Karena ini dipisah-pisah kan, kataba plus tu gitu kan. Tapi kalau nasta'inu, kita bilang nunnya fa'ilnya, bisa nggak dipisah? Nggak bisa. Jadi esta'in gitu kan, nggak bisa. Makanya kalau fi'il mudhari itu dia yang kayak gini, fa'ilnya dhamir mustatir wujub, takdirnya nahnu ya. Baik. Lanjut. Ala harfu jarrin umuri majrurun bi ala ad-dunya mudhafun ilaih.
Wa harfu atfin ad-dini ma'tufun ala ad-dunya. Nah, lanjut. Kemudian wa Wassallallahu. harfu istiqnaf, shalla fi'l madhi, Naam. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, wa harfu atfin sallama fi'l madhin maktufun ala sholat Ustaz. Nggak usah sih. Fi'il Oke, madhi aja. fi'l madhi. Ala harfu jarrin sayyidi, sayyidina, sayyidi sebagai majrurun, kemudian sebagai mudhof, na-nya sebagai mudhofun ilaih. Kemudian Muhammadin badalun ya saja. Ya, Muhammadin badal. Badalun min sayyidi, khatami juga badalun. Ya, badal lagi. Ya, Benar, badal lagi. Ya, benar. Badalun min sayyidi an-nabiyina mudhofun ilaih. Nah, Wa harfu atfin alihi, ali berarti mudhof ma'tufun ala sayyidi. ya, mantap ke Sayyidi. Sayyidi al-ha'u mudhofun ilaih, wa harfu atfin sahbi ma'tufun ala sayyidi, al-ha'u ma'tufun mudhofun ilaih, Ya, benar. ajma'ina. Sohbi itu matuf, benar. Matuf ke Sayyidi ya. Nah, haknya baru mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ajma'ina ini taukid saja. Naam, taukid. Taukid li sayyidi. Ke semuanya. Oh, semua ya. Kan ajmain ini seluruhnya tuh ke Sayyidi, ke alihi, ke sahbihi ya. Baik. Kemudian wa harfu istiqnaf, la nafiyatun lil jinsi, kemudian haula ini isim la. Oh iya, isim la ya. Isim la, wa harfu atin, la juga la-nya di sini la nafiyatun lil jinsi, qawwata isim la, illa adatul istisna. Adatul istisna. Adatul istisna. Ini mulghah nggak usah ya? Ya, mulghah karena nanti dia khobarnya ada setelahnya ya. Di billahi. Billahi jar majrur sebagai khobarnya lah saja. Nah. Al-aliyyi na'tun lillahi, al-azimi na'tun na'tun. Ya, benar na'at juga ya. Iya. Na'tun lillahi. Taib, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu fiik. Taib, jadi di sini Syekh Salim rahimahullah taala membuka pembahasan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan inilah yang disunnahkannya. Kalau kita mengawali perbuatan yang baik, maka sebaiknya kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena makna dari bismillahirrahmanirrahim adalah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka musta'inan bihi, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan kita. Artinya kalau kita sedang menulis kitab, dengan kita mengawali kitab kita, tulisan kita dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menyusun kitab tersebut. Begitupun kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an, kemudian mengajar, dan perbuatan baik apapun, maka awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah bentuk ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam urusan kita. Dan setelah beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kemudian beliau juga mengucapkan salawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, dan juga kepada keluarganya,
para sahabatnya semuanya. Lalu kemudian beliau berzikir dan mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seakan beliau ingin menegaskan bahwasanya tidak ada daya dan upaya bagi manusia, tidak ada daya dan upaya bagi Syekh Salim dalam menyusun kitabnya ini kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita lanjutkan dengan membaca bab yang pertama dari kitab Safinatun Najah, yaitu faslun fi arkanil islami. Pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Baik, kita minta peserta yang lain. Berarti sekarang Ibu Azizah ya. Baik. Nah, silakan Bu Azizah. Sepertinya tidak bisa ya. Aslinya ada Ibu Kiki ya. Baik. Ya. Ibu Kiki. Silakan Bu Kiki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang halaman. Ayo, nih masih halaman yang pertama, halaman 15 ini ya. Faslun fi arkanil islami. Sementara nih tarik dulu. Bentar. Apa baru gabung? Baru ini. Ya, ayo baca faslun. Lihat di layar aja. Oh iya. Faslun fi arkanil Islam. Arkanul Islam khamsah. Terus syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Baik, ya terjemahin. Ya. Oh, saya terjemahin. Pasal rukun-rukun Islam. Ya, kalau gini terjemahinnya biar enak didengarnya, pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mendirikan salat dan berzakat, melaksanakan puasa Ramadan dan berhaji bagi kalau ini nggak tahu nih. Wahajjul baiti minas tato'a ilaihi. Bukan minas, manis. Manis tato'a. Ya kalau arti ininya berhaji bagi yang mampu. Iya, jadi berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya ke Baitullah gitu. Iya. Baik. Ya, ayo di Arab sekarang. Di Arab. Dari yang faslun. Faslun 6. Faslun khobar mubtada mahzub. Mubtadanya mana? Dihapus. Asalnya apa asalnya? Haza faslun fi arkanil Islam. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kebanyakan judul kitab dan judul bab dia adalah khobar yang dibuang. Misalnya kitab ini kan Safinatun Najah, maka Safinah ini adalah khobar. Mana mubtadanya dibuang. Hadihi Safinatun Najah. Begitu nih faslun fi arkanil Islam, maka takdirnya hada faslun fi arkanil Islam. Baik, lanjut fi arkani. Fi arkani huruf jar, harfu jar. Arkani
majrurun bifi, al-islami mudhofun ilaih. Nah, Kemudian yang arkanul islami khamsatun itu arkanu mubtada, al-islami mudhof ilaih, khamsatun khobar. bentar. Baik, sebentar. Kita geser dulu. Syahadatu. Syahadatu bisa badal, Emang apa lagi selain badal? bisa khobar yang dibuang. Bisa khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, tapi mendingan kalau ada yang Dan tanpa badal, dibuang, mendingan kita pilihnya yang nggak dibuang ya, Oh sebagai gitu. badal ya. Nah, Ya, badal, kemudian an la ilaha illallah. Nah, kalau ini saya lupa ininya. jadi syahadah itu kan ini mudhof ya. Iya. Nanti an ini sebenarnya anak. Makanya an kita kalau ngerop dia namanya harfu taukidin mukhaffaf ya. Dia ditakhfif namanya. Asalnya syahadatu anna la ilaha illallah. Ya. Kalau anti nanya kalau anna mana isim dan khobarnya? Isim dan khobarnya itu keseluruhan jumlah dari la ilaha illallah begitu. Ya. Baik, lanjut. Kalau la nafiyal jinsi. Nah. Ilaha itu isim la. Nah. Kemudian ilah huruf istisna. Kemudian dia huruf istisna namanya mulghah ya. Iya. Mulghah itu apa artinya? Tidak beramal. Tidak digunakan ya, artinya nggak ada amalnya. Karena kan kalau ada amalnya dia pasti mansub kan. Tapi karena dia nggak digunakan, makanya dia boleh marfu kayak gitu. Nah, Allah jadi apa? Itu bisa khobar nggak sih? Khobar dari mana? Memang khobar, betul. Oh iya, betul ya. Iya, soalnya kan mulghah. Mulghah berarti kan nggak ada itu ya, bukan ya? Kalau bukan, dia ini badal, Bu. Mana? Badal dari mana? Nah, la ilaha illallah itu asalnya la ilaha haqqun illallah. Ya. Jadi ini asalnya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak, maksudnya berhak disembah kecuali Allah. Maka lafzul jalalah Allah ini merupakan badal dari khobarnya la yang dibuang. Ya, asalnya la ilaha haqqun illallahu. Ya. Jelas ya? Insyaallah. Wa harfu atfin, kemudian anna harfu nasbin. Harfu taukidin wa nasbin gitu ya. Taukidin wa nasbin. Muhammadan isim anna. Rasulullah, Rasul khobar anna, dan lafaz Allah itu mudhof ilaih. Kemudian wawunya wawu atof, iqamu itu ma'tuf dari syahadatu, kemudian as-sholati mudhof ilaih. Ita uz-zakah, wawu atof, ita'u ma'tuf dari syahadatu, kemudian az-zakati itu mudhof ilaih. Kemudian lanjut wasaumu ramadhana itu wawu atof, kemudian ma'tuf kepada syahadatu, ramadhana mudhof ilaih. Baik. Kenapa dia nggak majrur, nggak kasroh? Karena itu isim ghairu munsharif. Iya, ya jadi isim ghairu munsharif ketika majrur tandanya fathah ya. Makanya wasomu ramadhana, enggak wasomu ramadhani. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Ramadan ghairu munsharif?
isim alam. Emang kalau isim alam itu ghairul munsharif gitu? Enggak juga sih. Ada alif Ya. dan nunnya. Nama yang diakhiri alif nun ya. Iya. Kan Ramadan kan nama bulan kan. Dia Iya, alif betul. nun makanya dia ghairul munsharif. Terus lanjut. Wajul baiti wawu atof, hajul maktuf, al bait mudaf ilaih. Manil isim mausul, kemudian itu kalau manil isim mausul sebagai apa ya? Isim mausul sebagai sebagai apa kalau kayak gini? Wahajul baiti bagi siapa yang nggak tahu kalau itunya. Ya, jadi ini kan takdirnya wahajul baiti liman ya. Liman istata'a ilaihi sabila kayak gitu. Nah. Istata'a itu fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir yang kembali ke man. Ilaihi jar majrur huruf jar ilah dan domir al-ha'u domir. Kemudian sabilan itu ini maf'ul bih ya. Istata'a itu dia ada maf'ul bihnya juga. Jadi iya. Mampu apa? Mampu pergi. Berarti kan sabilan ini sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih, mansub sebagai maf'ul bih. Oke. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taib ya. Beliau membuka kitab Matan Safinatun Najah dengan membahas tentang rukun Islam ya. Faslun fi arkanil islami. Pembahasan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari seseorang yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikhlaskan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dalam masalah ibadah ya dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi kita seorang muslim ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jangan sampai 2 kalimat syahadat ini hanya diucapkan di lisan saja tanpa ada realisasinya, tanpa ada penerapannya. Seorang muslim yang meyakini, yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dia dalam beribadah, bukan untuk tujuan yang lain. Misalnya ya seorang beribadah, seorang sholat, puasa, zakat, sedekah, ini semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup ya dirinya dari semua bentuk kesombongan, semua bentuk riya, ya, pamer, sombong, yang menyombongkan amalannya di hadapan manusia agar ia dipuji, agar dia dikenal sebagai orang yang soleh, maka kita harus tutup ya diri kita dari hal-hal yang semacam ini. Begitupun kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, ya. Baik sesembahan kepada para malaikat, para rasul, apalagi sesembahan kepada ya
makhluk yang lebih rendah dari itu, seperti misalnya menyembah pohon angker, menyembah syaitan, menyembah batu-batuan. Ini semua terlarang dalam Islam. Karena itu merupakan perbuatan syirik, dan kesyirikan merupakan amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Baik, ini konsekuensi dari makna asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua, bahwa kita bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah, sebagai contoh kita, sebagai tauladan kita. Artinya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau Rasulullah mencontohkan kepada kita tata cara ibadah, maka kita ikuti. Dan kita tidak boleh mengada-adakan perkara baru dalam Islam. Dan memang ya dari dua kalimat syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, para ulama ya menyimpulkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Ya, jadi dari dua kalimat syahadat ini ya dilahirkan ya para ulama menyimpulkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya, kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-ittiba. Ya, kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kalau kita melakukan ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah, tapi hati kita tidak ikhlas, kita ibadah untuk pujian manusia, kita ibadah untuk dibanggakan kepada manusia, maka tidak ada gunanya. Begitupun kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun tidak ada gunanya, ya. Jadi dua syarat ini harus beriringan. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba. Kita mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah rukun Islam yang pertama. Bila seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia resmi sebagai seorang muslim. Jadi memang langkah pertama untuk menjadi seorang muslim adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian rukun yang kedua adalah iqamus shalah, yang menunaikan atau menegakkan shalah, ya, menegakkan salat. Dan ada makna penting dari lafaz iqam, ya. Kenapa tidak dikatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wassalatu wazzakatu. Ya, kenapa ada lafaz iqam? Karena yang diperintahkan itu bukan hanya sekedar salat tanpa penghayatan. Tapi yang diperintahkan adalah iqam, menegakkan salat. Jadi beda antara kalimatnya hanya salat saja dengan menegakkan salat. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin ketika salat adalah dengan menegakkannya, bukan hanya sebatas salat, bukan hanya sebatas ritual salat tanpa ada penghayatan di dalamnya. Karena yang diminta adalah iqamus shalah, menegakkan salat. Maka kita seorang muslim ketika kita salat, kita berusaha untuk menghadirkan hati kita ya agar salat kita bukan hanya sebatas rutinitas saja yang kering ya tanpa makna. Seharusnya salat kita itu bisa menjadikan kita yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah wa ita'uz zakah. Menunaikan zakat, ya. Dan zakat ini banyak macamnya. Ya, yang wajib wajib ditunaikan setiap tahunnya misalnya zakat fitrah. Kemudian bagi orang-orang yang berniaga ada zakat harta, ya, ada zakat perdagangan, ya, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, dan seterusnya. Ini semua merupakan
kewajiban zakat dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan ya kewajiban tahunan di mana kita berpuasa sebulan penuh. Baik, kemudian yang kelima adalah wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitullah bagi siapa saja yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Ya, jadi memang untuk ibadah haji ini diikat dengan syarat mampu. Ya, artinya kalau memang tidak mampu maka tidak wajib untuk berhaji. Terutama kemampuan dari sisi bekal, ya, keuangan, dan juga dari sisi bekal fisik. Orang-orang yang secara finansial tidak sanggup berhaji atau secara kekuatan fisik tidak bisa pergi ke Baitullah, ya, Al-Haram di Mekah, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Adapun rukun Islam yang lain seperti menunaikan sholat, memberikan zakat, dan berpuasa bulan Ramadan, maka ini pun sebetulnya ya ada tingkatannya di situ. Meskipun kalau kita lihat satu-satunya ibadah yang bentuk rukhsahnya paling kecil adalah sholat. Karena sholat ini ibadah yang sifatnya sangat wajib dalam Islam. Selama seseorang itu sadar, ya, maka dia wajib sholat. Berbeda dengan ya zakat, ya, kemudian berpuasa. Kalau zakat, ya, kalau orang misalnya sangat fakir, maka dia tidak wajib berzakat. Kemudian orang yang misalnya orang tua yang sudah tua renta, yang tidak lagi diharapkan bisa puasa lagi, maka dia tidak wajib berpuasa. Adapun sholat, selagi orang masih sadar, ya, maka dia wajib sholat. Jadi memang kewajiban yang paling wajib bagi seorang muslim setelah bersyahadat adalah sholat. Karena sholat adalah tiang agama yang kalau kita laksanakan, maka tegaklah agama kita, dan kalau kita tinggalkan, maka hancurlah agama kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga sholat kita, dan tentunya sebisa mungkin ya bagi yang laki-laki, kita tunaikan sholat kita di masjid secara berjamaah. Baik. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu faslun fi arkanil imani. Pembahasan tentang rukun iman. Nah, kita minta Pak Muhammad Farok, ya. Silakan, Pak. Taib, ya, mungkin ada masalah di sana. Ibu Faridah, ya. Silakan Bu Faridah. Nah, Ustaz. Nah. Ayo dibaca, Bu. Faslun fi arkanil imani. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, terjemahin. Pembahasan dalam rukun iman. Rukun iman ada 6. Antu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa bil qadari, dan beriman kepada hari takdir, wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik maupun takdir buruk dari Allah Ta'ala. Di Arab? Kenapa, Ustaz? Ya, di Arab, Bu. Faslun khabar min mubtada mahdhuf fi arkanil iman fi harfu jarrin arkani majrurun wa huwa mudhaf al imani mudhafun ilaihi arkanul imani khabarun wa huwa mudhaf. Yang mana yang khobar? Arkanu. Arkanu khobar mubtadanya mana? Mahdhufun. Terus sitatunya ada apa, Bu? Kenapa?
Kalau ibu bilang arkanu khobar, terus mubtada'nya mahdzuf, terus sitatun jadi apa? Oh iya, bukan. Mubtada berarti. Iya, jadi arkanu mubtada ya. Arkanu Terus, mubtada wa huwa mudhaf, al-imani mudhafun ilaihi sittatun khabarun. tayyib. An harfu nasbin. Tu'mina fi'lun Filun mudhari. mudhari'un. Nah, Ya. fa'ilnya Dulu tu'mina kan karena an harfu nasbin berarti tu'mina filun mudhari'un mansubun bi an gitu ya. nah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu anta. Bi harfu jarrin. Allahi lafdun Jangan dibilang bi harfu jarrin tapi alba'u. Oh, nah. Al-ba'u harfu jarrin. Allahi majrurun. Wa harfu atfin. Malaikati ma'tufun min tu'mina. Kalau matufun bukan min, Bu. Matufun itu ala. Na'am. Matufun Ma'tufun alallahi. alallahi wa huwa mudhaf. Hi mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin kutubi ma'tufun alallahi wa huwa mudhaf. Hi mudhafun ilaihi. Wa harfu atfin rusuli ma'tufun alallahi. Hi wa huwa mudhaf. Wa mudhafun ilaihi. Rusuli mudhafun mudhaf ma'tufun. Terus ala haunya mudhaf ilaih. Na'am. Wa harfu atfin bi alba harfu jarrin al-yawmi majrurun al-akhiri majrurun wa huwa man'ut al-akhiri an-na'am. Sahih, Ustaz. Ya, terus Wa harfu atfin alba harfu jarrin al-qadari majrurun khairihi. Jadi apa? Ini Bu lagi ngarep khairi atau al-qadari tadi? Khairihi. Kan dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Itu berarti apa kalau kayak gitu kalimat? Badal ya? Na'am, badal. Badal. Wa huwa mudhaf. Seperti itu sih. Ya, jadi khairi badal, terus dia sebagai mudhaf betul, haknya mudhaf ilaih ya. Terus Wa harfu atfin min syarri ma'tufun gitu sih. Wa huwa badal. ya syar'i enggak, matufun aja. Matufun ala khairi majrur kayak gitu. Kemudian wa mudhaf. Ma'tufun ala khairi wa huwa mudhaf. Hi mudhafun ilaihi. Jangan bilang hi ya, tapi al-ha'u. Al-ha'u mudhafun ilaihi min harfu jarrin Allahi lafzul jalalah lafzul jalalah wa huwa majrur. Ta'ala enggak tahu. Ta'ala ini fil madhi. Fil madhi gitu aja, Ustaz. Atau Iya, ta'ala kalau mau diterusin nih, kan kita i'rabnya pendek ya. Kalau mau dipanjangin ta'ala filun madin mamnun ala fathin muqaddarin ala alifi kayak gitu. Baik. Fa'ilnya mana? Allah. Iya ya. Fa'ilnya kembali kepada Allah karena yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah. Baik, faslun fi arkanil imani, pembahasan tentang rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri
wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau beriman kepada seluruh malaikatnya, kemudian engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada seluruh rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Ya, engkau beriman kepada ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah rukun iman, ya. Seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengimani keenam hal ini. Tentu yang paling pertama yang wajib diimani adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rabb yang telah menciptakannya. Ya, kita beriman bahwasanya Allah adalah Rabb, ya Tuhan yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur seluruh urusan kita. Ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid, ya, yaitu tauhid rububiyah, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memberi kita rezeki. Ini tauhid rububiyah. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang layak disembah. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena syirik ini merupakan hal yang membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Yang ini namanya tauhid uluhiyah. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua yaitu kita beriman kepada seluruh malaikat yang Allah utus, ya. Maka kita beriman kepada seluruh malaikat. Tidak seperti ya umat yang lain seperti misalnya Yahudi, mereka membenci Jibril, ya. Ini termaktub jelas dalam surah Al-Baqarah di mana mereka memusuhi Jibril, ya. Adapun ya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku muslim, maka kita beriman kepada seluruh malaikat, baik malaikat ya yang disebutkan secara jelas nama dan tugas-tugasnya maupun malaikat-malaikat lain yang tidak disebutkan secara jelas nama dan juga tugas-tugasnya. Intinya sebagai seorang muslim kita wajib mengimani seluruh malaikat ya yang Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga, rukun iman yang ketiga adalah kita beriman kepada seluruh kitab ya. Kita beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi ya. Seorang yang mengaku beriman, seorang yang mengaku muslim, maka dia mengimani seluruh kitab. Tidak seperti orang Yahudi yang hanya mau beriman ya kepada Taurat, tidak hanya seperti Nasrani yang hanya mau beriman kepada Injil, maka seorang muslim itu mengimani semua kitab yang Allah turunkan, termasuk Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian kita beriman pada Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian kita beriman kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, apalagi sebagai ya umat dari Nabi penutup para rasul ya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengimani bahwasanya ketika Al-Qur'an turun, maka Al-Qur'an ini menyempurnakan semua ajaran Nabi ya yang datang sebelumnya. Nah, ini adalah yang harus diyakini oleh seorang muslim ya. Baik, kemudian rukun iman yang keempat adalah kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul ya, dan ini adalah kelebihan seorang muslim dibandingkan umat yang lain ya, seperti misalnya orang Yahudi ya, dia hanya mau beriman kepada Musa saja ya, kemudian
Nasrani hanya mau beriman kepada Isa saja. Ketika Allah utus Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolaknya. Ya, ada yang menolaknya karena ya berpaling dari kebenaran, ada yang menolaknya karena sombong, ya karena hasad, dengki dengan ya Nabi yang terakhir. Sebagaimana Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka kecewa Nabi terakhir yang diutus itu bukan dari keturunan Bani Israel, melainkan dari bangsa Arab. Adapun seorang Muslim itu mengimani seluruh para nabi dan rasul yang diutus, ya baik yang disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan, ya. Karena memang sifat seorang Muslim itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman secara totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengimani seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, kita mengimani tentang adanya hari akhir yang kita sebut dengan hari kiamat. Pada hari kiamat, ya, setiap amalan akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada yang lolos dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia bisa jadi seseorang itu lolos dari pengadilan, ya. Tetapi di hari kiamat setiap amalan akan dihisab dan Allah akan membalas semua amalan manusia. Dan di antara bentuk keimanan kita kepada hari kiamat adalah bahwasanya kita meyakini bahwa setiap Muslim, setiap orang yang di dadanya ada keimanan walaupun hanya sebesar ya zarrah, ya semut kecil, maka selagi ada keimanan dalam dadanya, Allah akan memasukkannya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya bagi orang yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat nanti mereka akan diadab di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Baik. Kemudian yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani bahwasannya seluruh ketetapan Allah itu, ya, baik yang buruk ataupun yang baik, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan konsekuensi kita terhadap keimanan kepada takdir adalah kita menerima semua ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik bagi kita. Apabila misalnya Allah mentakdirkan keburukan menimpa kita, maka sebagai seorang muslim, respon pertama kita terhadap ujian, terhadap cobaan, terhadap musibah yang Allah berikan adalah sabar dalam menghadapinya. Karena kita yakin bahwasanya Allah, yang pertama Allah tidak akan membebani manusia di luar kesanggupannya, dan bahwasanya apapun yang menimpa kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan kita juga meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak tetapkan untuk kita, ya pasti tidak akan terjadi. Ya, bahkan kita meyakini kalau sekiranya seluruh umat manusia berkumpul dalam rangka memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak mengizinkannya, Allah tidak menakdirkannya, maka manfaat itu tidak akan berguna bagi kita. Begitupun kita meyakini bahwasanya kalaupun seluruh manusia berkumpul untuk mencelakai kita, untuk memberikan mudarat kepada kita, namun Allah tidak menetapkannya, Allah tidak menakdirkannya, maka tak ada seorang pun yang bisa mencelakai kita. Ini adalah konsekuensi kita beriman kepada takdir Allah. Ya, rukun iman yang keenam itu beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Ya demikian. Mungkin karena ini masih hari pertama, jadi kita nggak usah banyak-banyak dulu. Karena mungkin bisa jadi ada beberapa yang belum terbiasa dengan cara belajar seperti ini. Jadi Anda harapkan untuk besok sebelum kita baca kitab, ya kalau bisa masing-masing di antara antum sudah murojaah dulu sendiri-sendiri, ya antum berusaha untuk menerjemahkannya, kemudian mengi'rabnya, ya karena dengan cara seperti itu insya Allah ini akan mengasah kemampuan bahasa Arab kita. Dan barangkali mungkin ada yang memang bahasa Arab sangat dasar, nggak masalah ya, bisa mengambil faedah dari sisi
pembahasan fikihnya insyaallah taala. Baik. Seperti biasa, setiap akhir sesi akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, silakan. Pertanyaan bisa diajukan dengan dua cara, bisa melalui pertanyaan langsung. Kalau antum mau bertanya secara langsung, silakan di di Zoom ini kan ada aplikasi, ada tombol ini ya, angkat tangan ya. Diklik aja, nanti kalau antum klik angkat tangan, Anda akan aktifkan mic-nya. Atau kalau nggak mau nanya secara langsung, bisa bertanya via kolom chat ya. Insya Allah jawab ya. Tafadhalu. Baik ya, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.